Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal PHP atau PTS pada semester Gasal pada mata pelajaran bisnis online di kelas 11. Nah, sebelum kalian mengerjakan kita bahas soal-soal ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol loncengnya dan klik tombol subscribe-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu soal-soal yang ada di layar ini, ya. Yang pertama, bisnis online dengan mengeblok, misalnya memasang iklan Google, kemudian menulis review berbayar atau mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk lain, bisa juga dengan cara membuat toko online atau portofolio online, atau mempromosikan jasa atau kalian. Jenis bisnis online yang dimaksud adalah A. Blogging, B. Paid writing, C. Affiliate atau reseller, D. Buying atau selling domain, E. Selling foto. Nah, di sini jawabannya adalah, kata kuncinya adalah kegiatan ngeblog, ya. Jadi jawabannya adalah blogging. Kemudian yang kedua adalah jenis bisnis online ini sangat cocok untuk fotografer, yaitu dengan menjual foto seperti Fotolia, Dreamtime, dan Shutterstock. Anda tinggal hunting foto lalu membuat blog atau web khusus untuk memasang foto-foto Anda. Jenis bisnis online yang dimaksud adalah, nah di sini ada beberapa clue atau kata kunci, yaitu adalah menjual foto, ya. Jadi jawabannya adalah selling foto, ya. Kemudian yang ketiga, sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser, menggunakan URL website disebut. Nah, di sini ada pilihannya website, email, marketplace, server, dan digital marketing. Nah, di sini ketika kita mau menjual sesuatu, ya, dari internet, ya, maka kita bisa menggunakan website, ya. Kemudian yang keempat, tujuan awal membuat sebuah website adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempatnya bekerja ketika akan bertukar atau melakukan perubahan informasi. Website pertama kali dibuat pada akhir 1980-an dan baru resmi online pada tahun 1991 oleh, jadi ini adalah penggagasnya. Di sini ada Paolo Antonio, Tim Berners-Lee, Mark Johnson, Adam Smith, George Fanta. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah Tim Berners-Lee. Kemudian yang kelima, unsur yang sangat vital pada website. Tanpa adanya semua unsur ini, website Anda tidak akan pernah ditemukan dan diakses oleh pengguna di internet. Ketika unsur yang dimaksud adalah, nah, unsur yang ada dalam sebuah website itu yang paling penting di sini adalah domain, hosting, dan konten, ya. Kemudian yang keenam, website yang kontennya konstan atau tidak berubah. Setiap laman dibuat dengan kode HTML dan menunjukkan informasi yang sama kepada setiap pengunjung disebut. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada website statis, website dinamis, website perusahaan, website instansi, dan website pemerintah. Nah, jawabannya yang tepat adalah website statis, ya, karena website statis itu sifatnya konstan atau tidak berubah. Soal yang ketujuh,
Website yang kontennya selalu diupdate secara berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis karena lebih mudah dikelola dibandingkan website statis. Website dinamis menampilkan kontennya dari database yang biasanya hanya diakses oleh web server atau developer, disebut website dinamis ya. Sejak awal tahun 2000-an, blog menjadi tren baru sebagai jurnal pribadi yang bisa dikelola dan diakses secara online. Jika Anda ingin menuliskan pengalaman pribadi, opini, atau kisah perjalanan, Anda bisa mempublikasikan melalui blog. Blog merupakan jenis website berdasarkan A. Fungsi dan tujuan pembuatan, B. Sifat, C. Platform, D. Jenis servernya, E. Domain. Ya, jadi kalau di sini blog itu berdasarkan fungsi dan tujuan ya, karena dia tujuannya untuk menulis pengalaman pribadi, opini atau kisah perjalanan. Yang kesembilan, manfaat website untuk membuat toko online. Meskipun Anda sudah berjualan di marketplace atau media sosial, Anda tetap memerlukan website. Sebagaimana Anda memiliki toko fisik di dunia nyata, website dapat difungsikan sebagai toko Anda di dunia maya. Jenis website yang dimaksud adalah Jawaban yang tepat adalah e-commerce ya. Jadi e-commerce itu merupakan jenis website yang menjual produk ya, baik itu barang atau berupa barang atau jasa ya. Yang ke-10, Anda bisa mengarahkan calon konsumen dari media sosial ke website toko online agar semua transaksi terjadi di website. Jadi semua transaksi toko online bisa tercatat secara otomatis dan Anda bisa mengevaluasinya dengan mudah menggunakan bantuan. Di sini ada pilihannya, ada Google Chrome, Google Plus, Google Analytics, Google AdSense, dan Google AdWords. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah Google Analytics ya. Jadi dengan Google Analytics ini kalian bisa melakukan beberapa evaluasi untuk melihat kinerja dari website yang sudah kalian buat. Yang ke-11, ketika kita menuliskan sebuah alamat website pada mesin pencarian, sebenarnya kamu mengakses IP address yang akan kamu tuju. Alamat dari sebuah website yang dapat diakses oleh klien melalui mesin pencarian disebut. Di sini ada beberapa opsi atau pilihan. Yang pertama adalah domain, yang kedua server, tiga link, algoritma atau Pascal. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah domain ya. Kalau server itu bukan, karena server itu bagian dari PC yang mereka gunakan sebagai titik pusat. Kemudian link itu seperti URL, algoritma itu bentuk pemrograman, Pascal itu jenis pemrograman ya. Kemudian yang ke-12, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, tentukan nama yang panjang dan mudah diingat. 2. Pastikan domain mudah diketik. 3. Selipkan kata kunci jika memungkinkan. 4. Gunakan nama brand sebagai domain. 5. Pikirkan nama yang akan selalu tidak relevan. 6. Cantumkan nama daerah bila perlu. Jadi yang merupakan tips yang perlu dilakukan untuk memilih nama domain yaitu, jadi ketika kita memilih sebuah nama domain, yang perlu kita perhatikan yaitu 2, 3, dan 6 ya. Jadi pastikan domain mudah diketik ya, agar orang itu mudah. Kemudian selipkan kata kunci jika memungkinkan ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman komputer itu pasti ada kata kunci agar mudah ditemukan. Kemudian cantumkan nama daerah bila perlu ya. Jadi 4 itu sangat penting untuk menunjukkan keberadaan dari sebuah domain ya. Nomor 13, cara install WordPress di localhost bisa menggunakan aplikasi tambahan ya. Di sini ketika kalian menginstal sebuah WordPress itu ada tambahan ya, aplikasi atau softwarenya. Di situ pilihannya ada SIM, SAM, Exam, SAM, Zeus ya. Jawabannya adalah SAM.
Nomor 14, gambar kecil yang ditampilkan di sudut kanan atas layar dashboard admin Anda. Ya, yang ke-14 kita akan membahas soal ini. Gambar kecil ini ditampilkan di sudut kanan atas layar dashboard admin. Gambar ini juga yang akan tampil pada gambar kecil komentar yang mengikuti weblog ke weblog yang muncul di samping nama web Anda. Ketika mengomentari situs yang mengaktifkan gambar kecil ini, seperti gambar profil, gambar ini bisa berupa foto profil, logo, dan lain sebagainya, disebut avatar ya. Kemudian soal yang ke-15, perangkat kode mandiri yang menaikkan dan mengembangkan fungsionalitas WordPress dengan menggunakan kombinasi PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan jQuery atau bahasa pemrograman web lainnya disebut dengan, ya jawabannya adalah plugin ya. Kemudian yang ke-16, kalau kita melihat dari gambar ini merupakan gambar pengaturan di WordPress ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar tersebut ada tulisan set tagline ya. Jadi tagline itu adalah slogan. Jadi jawabannya yang benar adalah slogan. Soal yang ke-17, di sini juga ada menu di WordPress ya. Saat kita mengatur pengaturan di WordPress, itu ada language ya. Jadi language itu bahasanya ya. Jadi jawabannya adalah bahasa. Kemudian soal yang 18, ini juga merupakan pengaturan di WordPress. Ini ada time zone. Time zone ini adalah pengaturan untuk kita mengatur time ya, waktunya. Jadi jawabannya adalah waktu. Kemudian yang ke-19, di sini kita bisa date format, jadi mengatur tanggalnya ya. Jadi kita bisa membuat atau mengatur tanggalnya bisa menggunakan beberapa format yang ada di situ ya. Kita bisa custom. Kita misalnya menggunakan awalannya adalah bulan, atau mungkin tanggal dulu baru bulan, atau tahun, atau dibalik ya. Ini adalah pengaturan untuk tanggal. Kemudian soal yang ke-20, hosting tidak kalah penting dengan domain. Hosting memiliki peran penting untuk menyampaikan semua database, script, gambar, video, teks, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk membentuk suatu website. Banyak sekali penyedia jasa hosting di Indonesia. Salah satunya, nah di sini ada beberapa opsi atau pilihan. Ada Niaga Hoster, ada Google Chrome, Blogger, WordPress, sama Google Plus ya. Jadi yang benar adalah Niaga Hoster ya. Ini merupakan jasa penyedia hosting di Indonesia. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe-nya.